밖에 안 나오지. 이현호. 니 씨. 진짜 뭐야? Awal cerita diperkenalkan seorang murid sekolah menengah yang kurang pandai dalam akademik dan selalu berada di peringkat terbawah yang bernama Gamin. Namun, ia memiliki ketekunan luar biasa dalam belajar. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang guru privat yang membantunya memahami berbagai pelajaran. Guru itu memberi saran kepada Gamin bahwa jika ia ingin melanjutkan pendidikan, ia sebaiknya masuk ke STM Yusung. Sekolah tersebut memiliki program khusus bagi murid yang memiliki kesulitan akademik. Berkat saran itu, Gamin mulai memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah di tempat yang direkomendasikan oleh guru privatnya. Kini, Gamin bersekolah di STM Yusung, sebuah sekolah teknik menengah. Namun, sejak hari pertama, ia menyadari bahwa sekolah itu tidak seperti yang ia bayangkan. Para murid di sana tampaknya kurang tertarik belajar dan sering terlibat perkelahian. Meski situasi ini membuatnya kesulitan, Gamin tetap berusaha meningkatkan prestasi akademiknya, meskipun peringkatnya masih belum membaik. Dalam usahanya mengatasi kesulitan belajar, Gamin memutuskan untuk mencoba hal baru, membentuk kelompok belajar. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia pernah ingin bergabung dengan kelompok belajar teman-temannya, tetapi ditolak karena berada di peringkat terbawah. Hal itu membuatnya semakin termotivasi untuk mengubah keadaan. Keesokan harinya, Gamin mulai mencari teman yang dapat diajak belajar bersama. Pilihannya jatuh pada Sehyun, salah satu murid di kelasnya. Namun, saat Gamin mendekati Sehyun untuk menawarkan kerjasama, Sehyun justru terlibat dalam duel dengan murid lain. Gamin kemudian mengetahui bahwa sekolah tersebut memiliki sistem peringkat yang dapat dipantau melalui ponsel murid. Peringkat murid akan naik jika mereka memenangkan perkelahian dan sebaliknya, akan turun jika kalah. Dalam duel tersebut, Sehyun kalah, dan peringkatnya pun turun drastis. Tak lama setelah kejadian itu, sekolah mereka kedatangan seorang guru wanita baru yang akan menjadi wali kelas. Guru itu bernama Han Kyung. Ketika melihat Han Kyung, Gamin terkejut karena menyadari bahwa wanita itu adalah guru privatnya di masa lalu. Sebelum memulai pelajaran, Han Kyung memanggil nama-nama murid untuk absensi. Namun, suasana kelas menjadi kacau ketika salah satu murid buang angin, menyebabkan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Situasi semakin keruh ketika seorang murid bernama Yeonyu merasa terganggu dan menampar murid yang kentut tersebut. Tidak hanya itu, Yeonyu juga memberikan pelajaran kepada murid lain yang terus mengejek, sehingga suasana kelas menjadi semakin tidak terkendali. Saat jam istirahat, Gamin memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan guru Han Kyung. Ia bertanya mengapa Han Kyung berhenti menjadi guru privat. Han Kyung menjelaskan bahwa ia ingin fokus menjadi guru di sekolah formal. Mendengar penjelasan itu, Gamin menghargai keputusannya dan memutuskan untuk meminta bimbingan dari Han Kyung dalam belajar. Di sisi lain, Gamin mengikuti Sehyun ke perpustakaan dan mencoba membujuknya agar bersedia mengajarinya belajar. Setelah terus-menerus diganggu, akhirnya Sehyun setuju untuk membantu Gamin. Namun, karena kemampuan akademik Gamin yang kurang, ia kesulitan memahami apa yang diajarkan oleh Sehyun, sehingga pembelajaran mereka tidak berjalan lancar. Sementara itu, guru Han Kyung menyadari bahwa drum tempat sampah di sekolah penuh dengan puntung rokok. Ia kemudian mengajukan saran kepada kepala sekolah untuk menyingkirkan drum-drum tersebut, dengan harapan dapat mengurangi kebiasaan murid merokok. Namun, kepala sekolah menolak saran tersebut, dengan alasan bahwa ia sendiri adalah seorang perokok, dan menyingkirkan drum itu tidak akan menghentikan murid dari merokok. 열심히 응원하고. Kembali ke perpustakaan, Gamin mencoba lagi mengajak Sehyun untuk bergabung dalam kelompok belajarnya. Namun, Sehyun menolak dan menjelaskan bahwa di sekolah ini, murid lebih menghargai peringkat berdasarkan kemampuan berkelahi daripada nilai akademik. Sehyun menambahkan bahwa salah satu murid,
Hanwoo, adalah pemimpin geng terkuat di sekolah. Hanwoo dikenal sebagai anak kepala geng yang ditakuti dan bahkan menciptakan sebuah aplikasi yang menampilkan peringkat murid berdasarkan jumlah perkelahian yang mereka menangkan. Akibatnya, banyak murid terlibat pertarungan hanya demi meningkatkan peringkat mereka di aplikasi tersebut. Gamin terus berusaha membujuk Sehyun untuk bergabung dengan kelompok belajarnya, tetapi Sehyun tetap menolaknya. Sementara itu, di aula sekolah, wakil kepala sekolah memberikan penghargaan kepada Hanwoo karena berhasil mencapai nilai akademis tertinggi. Meskipun terkenal sebagai pemimpin geng yang kuat, Hanwoo ternyata juga memiliki prestasi akademik yang luar biasa. Di tempat lain, Yeonyu, yang sedang berada di kamar mandi, bertemu dengan Sehyun dan memukulinya karena Sehyun menolak memberikan uang kepadanya. Yeonyu dan teman-temannya lalu membawa Sehyun ke sebuah gudang dan memukulinya sebagai pelajaran. Guru Han-kyung, yang sedang membuang sampah, kebetulan melihat kejadian itu dan berencana menolong Sehyun. Namun, Gamin menghentikannya. Gamin kemudian menggunakan tabung pemadam kebakaran untuk menyemprotkan isi tabung ke arah Yeonyu dan teman-temannya, menciptakan kekacauan. Dalam kekacauan itu, Gamin berhasil membawa Sehyun keluar dari gudang. Alih-alih berterima kasih, Sehyun justru marah kepada Gamin. Ia khawatir bahwa tindakan Gamin akan membuat dirinya menjadi target perundungan yang lebih buruk dari Yeonyu dan kelompoknya. Setelah berdebat singkat, Sehyun pergi begitu saja. Namun, tak lama kemudian, Yeonyu menemui Sehyun dan memaksanya mengungkapkan siapa yang telah menolongnya. Sehyun berusaha melindungi identitas Gamin dengan tetap diam, meskipun ia terus menerima pukulan dari Yeonyu. Tidak lama kemudian, Gamin muncul dengan mengenakan topeng las dan melawan Yeonyu. Berkat kekuatan fisiknya, Gamin dengan mudah mengalahkan Yeonyu. Ternyata, Gamin dulunya gemar berolahraga sehingga tubuhnya lebih kuat dibandingkan murid lain. Meskipun ia tidak terlalu pintar, namun, Sehyun merasa kecewa dan menganggap Gamin pengecut karena memilih menyembunyikan identitasnya dengan memakai topeng. Sehyun menilai bahwa Gamin takut menghadapi konsekuensi jika identitasnya diketahui. Keesokan harinya, di sekolah, Guru Han-kyung bertemu dengan guru bimbingan dan penyuluhan, BP, yang memintanya untuk segera menyingkirkan drum-drum sampah berisi puntung rokok. Hal ini dilakukan untuk persiapan kedatangan kepala inspektur sekolah yang akan melakukan inspeksi. Saat Guru Han-kyung berusaha mengangkat salah satu drum, ia mendapat bantuan dari seorang murid bernama Ganyok. Ganyok menyarankan agar sampah tersebut dibiarkan saja agar wakil komisaris mengetahui kondisi sebenarnya. Namun, Guru Han-kyung tetap bertekad untuk menyingkirkan sampah tersebut demi menjaga citra sekolah. Ketika kepala inspektur mendekati Han-kyung, ia mengatakan bahwa wajah Han-kyung tampak familiar. Namun, Han-kyung tidak mengenali wakil komisaris tersebut. Percakapan mereka terhenti ketika Han-kyung mendengar suara benda jatuh dari arah jendela kelasnya. Han-kyung mendapati tongkat yang jatuh itu berasal dari kelasnya dan segera menuju kelas untuk memeriksa apa yang terjadi. Sebelum kejadian itu, Gamin menemukan sebuah buku catatan milik Sehyun di laci mejanya. Buku tersebut berisi rumus-rumus matematika, dan Gamin menyadari bahwa Sehyun sebenarnya berencana untuk membantunya belajar. Terharu dengan tindakan Sehyun, Gamin berniat mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Yeonyu tiba-tiba masuk ke kelas dan membuat keributan. Ia mengetahui bahwa murid bertopeng yang memukulnya sebelumnya adalah Gamin. Dengan penuh emosi, Yeonyu menyuruh semua murid keluar dari kelas, meninggalkan ia, Gamin, dan Sehyun di dalam. Yeonyu kemudian mengambil buku catatan Sehyun dan membakarnya di depan mereka. Melihat buku itu dibakar, Gamin menjadi sangat marah. Ia tidak hanya merasa kesal karena buku itu rusak, tetapi juga karena tindakan Yeonyu menghancurkan upaya Sehyun yang ingin membantunya. Dalam kemarahannya, Gamin menghajar Yeonyu, hingga membuatnya pingsan. Meskipun Yeonyu sudah pingsan, Gamin tetap menuntutnya untuk meminta maaf kepada Sehyun atas perbuatannya. Di luar kelas, para murid yang mendengar keributan terkejut melihat bagaimana Gamin dengan mudah mengalahkan Yeonyu. Ketika situasi kembali tenang, Sehyun masuk ke dalam kelas dan, dengan ekspresi marah, membuang buku matematika yang sudah terbakar sebagian itu. Ia mengkritik tindakan Gamin yang menurutnya bodoh karena mempertaruhkan segalanya demi buku tersebut. Namun, setelah mendengar penjelasan Gamin tentang betapa pentingnya buku itu baginya dan usahanya untuk berubah, hati Sehyun luluh. Akhirnya,
Sehun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar yang dibuat oleh Gamin. Setelah perkelahian tersebut, Bu Guru Hankyung bergegas menuju kelas dan memadamkan tas yang terbakar. Ia datang bersama wakil kepala sekolah dan wakil komisaris inspektur sekolah. Tak lama kemudian, Gamin dipanggil ke ruang guru untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai telah mengacaukan suasana kelas. Sementara itu, di tempat lain, geng Hanwul membawa Yeonyu ke atap sekolah untuk menghadap Hanwul, pemimpin mereka. Hal ini dilakukan karena Yeonyu dianggap telah mempermalukan nama geng setelah dengan mudah dikalahkan oleh Gamin. Dari kejauhan, Gan Yop, seorang siswa lainnya, mengamati kelompok Hanwul dengan penuh perhatian, menduga bahwa sesuatu yang besar akan terjadi setelah insiden ini. Di sisi lain, wakil kepala sekolah terus mendesak agar Gamin dikeluarkan dari sekolah, menudingnya melanggar aturan dengan melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, Bu Guru Hankyung memiliki pandangan berbeda. Ia merasa Gamin tidak bersalah karena hanya berusaha membela diri. Hankyung bahkan secara terbuka menegur wakil kepala sekolah, menuduhnya lebih memprioritaskan kepentingan wakil komisaris daripada memperhatikan kesejahteraan 800 murid di sekolah. Ia juga menyoroti banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ini hanya dalam 2 hari ia mengajar, yang tampak dibiarkan begitu saja. Pernyataan Hankyung membuat wakil komisaris sekolah teringat bahwa Hankyung adalah guru yang pernah meraih peringkat pertama dalam seleksi perekrutan guru tahun lalu. Fakta ini mengejutkan wakil kepala sekolah. Wakil komisaris kemudian bertanya kepada Hankyung tentang rencananya untuk memperbaiki kondisi sekolah. Hankyung dengan percaya diri mengusulkan pembentukan kelompok belajar, sebuah ide yang berasal dari Gamin. Mendengar usulan tersebut, wakil komisaris akhirnya menyetujui rencana Hankyung. Keesokan harinya, Hankyung meminta Gamin dan Sehun untuk mencari 3 siswa lain agar kelompok belajar dapat dibentuk secara resmi pada minggu berikutnya. Sehun merasa pesimis bahwa mereka akan menemukan anggota baru, tetapi Gamin tetap bersemangat. Bersama-sama, mereka memasang pengumuman di beberapa tempat strategis di sekolah agar siswa yang berminat dapat menghubungi mereka, namun, tidak ada satupun murid yang merespons pengumuman mereka. Suatu hari, saat berada di perpustakaan, seorang murid yang dikenal menduduki peringkat ketiga dalam perkelahian mendekati Gamin dan Sehun. Gamin awalnya mengira murid tersebut tertarik untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Namun, ternyata murid itu justru ingin menantang Gamin berduel. Ketika Gamin sibuk mencari formulir pendaftaran untuk anggota baru, ia tanpa sadar berhasil menghindari serangan dari murid tersebut. Lucunya, Gamin tidak menyadari bahwa dirinya sedang diserang. Secara tidak sengaja, murid itu pingsan setelah terkena hantaman lemari penyimpanan dokumen. Gamin yang polos tampak kebingungan, tidak mengerti mengapa murid tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri. Karena tidak ada siswa yang secara sukarela ingin bergabung, Gamin mengusulkan agar mereka mendatangi siswa-siswa lain yang dianggap memiliki keinginan untuk belajar. Gamin dan Sehun kemudian mencoba mendekati beberapa siswa satu persatu. Namun, bukannya berhasil, mereka justru dihindari oleh siswa lain yang merasa takut dengan reputasi Gamin sebagai petarung yang kuat. Di tengah upaya mereka, Gamin bertemu dengan seorang murid baru, yang ternyata adalah Gan Yop, teman lama Sehun saat di SMP dan siswa pindahan dari luar negeri. Saat Gamin menawarkan Gan Yop untuk bergabung, Gan Yop memberikan tanggapan yang tidak terduga. Ia menasihati Gamin dengan kata-kata yang mengindikasikan bahwa perbuatan Gamin bisa saja melukai orang-orang di sekitarnya. Gamin merasa bingung dengan maksud ucapan tersebut. Sementara itu, Guru Hankyung memperhatikan bahwa Yeonyu, salah satu murid di kelasnya, tidak masuk sekolah sejak perkelahiannya dengan Gamin. Sebagai wali kelas, Hankyung memutuskan untuk mengunjungi rumah Yeonyu. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati rumah tersebut tampak kosong. Kembali ke perpustakaan, Hankyung melihat Gamin dan Sehun yang tampak kecewa karena belum berhasil menemukan anggota baru. Untuk menyemangati mereka, Hankyung mengajak keduanya keluar. Mereka pergi ke toko buku untuk mencari beberapa buku bacaan. Namun, hampir semua buku yang direkomendasikan oleh Hankyung ternyata sudah dimiliki oleh Gamin. Alih-alih membeli buku, Gamin malah lebih tertarik memilih beberapa pulpen. Saat di toko buku, Gamin menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Buku itu berisi filosofi seorang ahli bela diri terkenal dari Cina bernama Bruce Lee. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya. Setelah selesai di toko buku, mereka melanjutkan dengan makan bersama untuk mempererat hubungan. Saat Hankyung dan Sehun melihat Gamin membeli banyak pulpen, mereka bertanya alasannya.
Gamin menjelaskan bahwa ia memiliki kebiasaan unik, ia menggunakan pulpen yang berbeda untuk pelajaran tertentu, seperti pulpen khusus untuk matematika dan lainnya untuk mata pelajaran yang berbeda. Penjelasan ini terdengar aneh, tetapi justru membuat Sehyun dan Han Kyung tertawa karena kekonyolannya. Ketika Han Kyung berada di dalam lift, ia tiba-tiba menyadari bahwa buku milik Gamin ada di dalam tasnya. Sementara itu, Gamin baru menyadari buku tersebut terbawa oleh gurunya. Han Kyung mencoba menghubungi Gamin untuk mengembalikan bukunya. Namun, saat tiba di depan rumah, ia mendapati pintu rumah tersebut telah dirusak paksa. Ketika Han Kyung masuk untuk memeriksa, ia terkejut melihat Yeonyu bersama beberapa murid lain berada di dalam rumah. Yeonyu mengaku bahwa ia bingung harus berbuat apa karena pimpinan gengnya, Han Wol, memerintahkannya untuk membuat Han Kyung keluar dari sekolah. Saat Gamin mencoba menghubungi Han Kyung, Yeonyu tiba-tiba menyerang gurunya. Lampu rumah padam secara mendadak, dan Ganyop muncul untuk menyelamatkan Han Kyung. Ganyop berhasil membawa Han Kyung keluar, tetapi mereka dikejar oleh murid-murid lain hingga ke area parkir. Mereka bersembunyi di balik sebuah mobil, tetapi keberadaan mereka akhirnya diketahui. Han Kyung bahkan dipukul hingga pingsan oleh salah satu murid Ganyop, dengan marah, melawan murid-murid tersebut untuk melindungi gurunya, meskipun ia kalah jumlah. Di saat situasi semakin memburuk, Gamin tiba tepat waktu untuk membantu mereka. Dengan keterampilannya, Gamin menggunakan senjata menyerupai nunchaku di mana dua tongkat terhubung dengan rantai dan berhasil mengalahkan murid-murid yang mengepung mereka dengan mudah. Setelah keadaan terkendali, Gamin memeriksa kondisi Han Kyung. Namun, Yeonyu mencoba menyerangnya dari belakang. Beruntung, Ganyop segera menyelamatkannya. Dengan penuh amarah, Ganyop menghampiri Yeonyu dan menuntut penjelasan tentang rencana Han Wol terhadap Han Kyung. Ganyop hampir kehilangan kendali dan berniat membunuh Yeonyu, tetapi Gamin menghentikannya tepat waktu. Setelah insiden tersebut, Ganyop memperingatkan Han Kyung untuk tidak mempercayai siapapun di sekolah mereka. Ia mengungkapkan bahwa wajah Han Kyung mengingatkannya pada ibunya, yang membuatnya semakin ingin melindungi sang guru. Ganyop juga berpesan kepada Gamin untuk mengubur dalam-dalam rencananya membentuk kelompok belajar di sekolah itu. Ia memperingatkan bahwa rencana tersebut hanya akan membawa masalah lebih besar. Setelah insiden tersebut, Gamin mengantar Han Kyung pulang ke rumah. Di dalam rumah, Han Kyung tampak ketakutan dan terguncang atas apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, salah satu muridnya datang untuk meminta maaf. Murid tersebut mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah Han Wol, karena jika tidak, ia sendiri yang akan menjadi target kekerasan geng tersebut. Han Kyung, meskipun masih trauma, memilih memaafkan murid itu dengan satu syarat. Ia harus menceritakan semua yang ia ketahui tentang rencana sebenarnya dan apa yang terjadi di balik layar. Sementara itu, di perpustakaan, Gamin dan Sehyun masih dengan sabar menunggu calon anggota baru yang tertarik bergabung dengan kelompok belajar mereka. Tiba-tiba, ponsel Gamin berbunyi, menunjukkan pesan dari seorang murid yang menyatakan minatnya untuk bergabung. Dengan penuh semangat, Gamin dan Sehyun segera menuju kelas tempat murid tersebut berada. Sesampainya di depan kelas, Sehyun meminta Gamin masuk terlebih dahulu sementara ia menunggu di luar. Namun, saat Gamin masuk ke kelas, ia terkejut mendapati bahwa kelas tersebut penuh dengan murid perempuan. Baru saat itu Gamin menyadari bahwa sekolah Yusung ternyata adalah sekolah campuran.